Haleluya. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita awali dengan ibadah yang sangat luar biasa. Amin. Dan kita siap untuk memasuki gerbangnya Tuhan Yesus dengan puji-pujian. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita, ku masuki gerbangnya. Oh, maaf sebelumnya, saya undang untuk hambanya yang membawakan doa pembuka. Ya mungkin kalau tidak ada, saya minta dengan hormat Bapak Stanley bawa doa pembuka. Kami datang Mohon maaf Bapak, suaranya tidak ada. Belum terdengar Bapak. Masih di mute ya. Silakan Bapak. Haleluya. Kami datang mengucap syukur berterima kasih atas kasih kemurahan yang Kau nyatakan dalam depan kami. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau segalanya yang depan kami telah memberkati kami. Kami bisa ada di pagi oleh karena kemurahan-Mu. Biarlah kami selalu tertinggal dalam penuh kasih setiamu sepanjang kehidupan ini. Di saat ini Bapa, kami akan berdoa, Tuhan memohonkan ibadah Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kami memohonkan pengurapan daripada-Mu Tuhan, baik yang memimpin puji-pujian, yang mainkan alat musik, bahkan yang membawakan berita kebenaran firman-Mu, pendoa-pendoa-Mu Tuhan, bahkan kami semua yang Tuhan Yesus hadir di Morning Division ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati dengan pengurapan ini daripada-Mu ya Bapa. Segala macam hal-hal yang bukan daripada-Mu kami tolak kuasa dalam nama Yesus. Tuhan, berkati urapi kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, layakkan kami untuk beribadah kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendoa kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian kita, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari kegirangan kita. Amin. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan kita. Haleluya. Dan kita percaya bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga kita agar kita tidak terantuk batu. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Mazmur 91. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku, yang maha tinggi tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan dekat padaku. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku, yang maha tinggi tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan dekat padaku. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya menjaga kamu di segala jalanmu. Mereka akan menatangmu di atas tangannya, hingga kakimu tak terantuk batu. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku, yang maha tinggi tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan dekat padaku. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya menjagamu di segala jalanmu. Mereka akan menatangmu di atas tangannya, hingga kakimu tak terantuk batu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya menjagamu di segala jalanmu. Mereka akan menatangmu di atas tangannya, hingga kakimu tak terantuk batu. Hingga kakimu tak terantuk batu. Hingga kakimu tak terantuk batu. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan menjaga kita dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyertai kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang untuk kita semua memuji dan menyembah Bapa Yesus. Amin. Haleluya. Kita percaya waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu adalah waktu yang sangat terbaik. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita pagi ini sesuatu yang istimewa ya. Jadi setiap waktu yang Tuhan izinkan kepada kita masih ada nih. Itu satu hal yang
Amazing ya. Kalau kita melihat ke belakang, maka kita akan percaya ada satu waktu yang Tuhan izinkan kita ada sebagaimana ada kita sekarang ini. Kita mulai dari awal ya, kita sama-sama. Lagu ini saya dapatkan ya kemarin ya. Melihat satu keluarga ya yang bertahun-tahun berselisih atas sesuatu hal. Tetapi tahun kemarin saya melihat ada satu sukacita, ada tertawa, ada kedamaian. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin Bapak Ibu dimanapun berada mengalami pergumulan, sakit atau masalah beberapa waktu yang lalu. Ada waktu Tuhan untuk kita. Setiap kita punya waktu. Tidak sama mungkin. Tapi ini janji Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya, kita nyanyikan dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
rencana-rencana yang besar buat saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita, kita akan dengarkan firman Tuhan. Shalom Bapa yang kekal, Shalom Bapa Yesua, Shalom Roh Kudus, ketiganya esa. Kami percaya Bapa, dan juga Shalom para malaikat Tuhan yang bersama-sama kami, yang selalu memuji dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kukira kata kasar abasyi. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu bagi kami, waktu Tuhan, kairos Tuhan bagi kami, cepat, lambat, itu semua ada dalam rencana-Mu. Tetapi kami melihat semuanya baik. Bukakan mata rohani kami, singkapkan semuanya bagi kami. Mungkin kami belum melihat itu baik saat ini. Mungkin belum melihat satu jawaban saat ini. Tapi dengan iman kami melihat itu pasti baik, pasti selesai, pasti sembuh. Kami percaya Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus, buka semua rahasia-rahasia-Mu, sehingga kami tidak terbutakan oleh ilah zaman ini. Sikapkan Bapa, kami butuh itu. Kami butuh iman itu Bapa. Bukakanlah bagi kami pada pagi hari ini. Sikapkanlah bagi kami pada pagi hari ini, sehingga kami berjalan tidak tertipu oleh zaman ini. Ilah zaman ini. Tutup bungkus hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus, dengan kuasa darah anak domba. Kami masuk dalam tahta Bapa yang kudus. Semua sudah ada di sana. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan. Kami mau bersama Bapa pagi ini. Dalam nama Pak Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemain musik, silahkan duduk. Ya, shalom. Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru, karena ini adalah pertama kali saya muncul di studio 2 ya, di tahun 2023. Waktu kita masuk tahun 2023, janji Bapa luar biasa ya. Tahun mujizat, tahun Yobel, tahun kelepasan. Tapi gak lama kita dapat berita, ada yang sakit, ada yang masalah. Saya tanya Bapak, what happened? Gitu ya. Kenapa di awal tahun justru kita sepertinya antagonis? Janji Bapa yang besar itu diberikan kepada kita, tapi kenyataannya antagonis, sebaliknya, sepertinya. Tapi selama 7 tahun ini, saya selalu diingatkan dengan puzzle. Ya. Ada puzzle-puzzle, dibukakan itu step by step. Satu-satu kotak Pandora itu dibukakan. Enggak sekaligus Bapak buka, des. Tidak seperti yang kita pikirkan. Yes, gitu ya. Langsung datang, zuk, kotak Pandora itu. Tapi Bapa kita tahu isi hati kita. Bapa tahu apa yang ada dalam hati kita. Bapa ingin memurnikan anaknya.
bukan seperti pikiran manusia. Sampai Tuhan katakan, siapakah kamu yang ingin mengetahui pikiranku? Siapa kita manusia yang ingin tahu pikiran Tuhan? Karena rancanganku bukan rancanganmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Dan itu saya alami. Waktu kita dapatkan pesan Tuhan, your church will be famous. Tempat ini akan terkenal. Tapi ternyata sebaliknya yang saya lihat. Sepertinya pada saat itu. Tapi sekarang saya mengerti rencana Bapa. Selalu terbukanya itu step by step. Nggak bisa loncat-loncat. Nggak bisa satu langsung 100 maunya kita. Nggak bisa. 2 dulu. 3 dulu. 4 dulu. 5 dulu. 6 dulu. 7 dulu. 8, 9, 10. Sempurna. Nggak bisa loncat. Oleh karena itu, ya, Bapak Gembala dapatkan kita pertama adalah bertobat. Komitmen. Itu langkah 1. Nggak bisa kita langsung dapatkan Pandora yang 10. Kalau 1 Pandora kau tidak mau buka. Tidak bisa. Impossible. 1 dulu tuh. Dengar firman, bertobat, dan komitmen. Aku mau Bapa. Nggak melihat ke belakang lagi. Tapi aku mau step 2. Rela dibentuk. Nah, di step 2 ini kita perlu kasih karunia Bapa. Karena di step 1 bertobat, menerima Yesua sebagai Tuhan, itu kasih karunia. Itu Roh Kudus yang milih kita. Dari semua yang dipanggil Tuhan, kita dipilih, itu Roh Kudus yang milih kita. Dan kita katakan, yes Bapa, aku mau bertobat, aku mau berkomitmen. Dan langkah kedua, your decision, keputusanmu untuk mengikut Dia. Roh Kudus sudah membuka Pandora pertama. Pandora kedua adalah saya dan saudara. Apakah saya mau melangkah kotak Pandora kedua? Di situ ada lagi ujian yang harus saya alami. Saya tidak dapat membukanya tanpa ada password, tanpa ada satu kejadian, yaitu rela dibentuk. Dan rela dibentuk ini adalah keputusan saya dan saudara. Tidak bisa dipaksa. Roh Kudus tidak memaksa kita untuk melakukan rela dibentuk. Karena ini adalah your decision. Keputusanmu. Engkau mau saat ini, engkau mau besok, engkau mau lusa, engkau mau bulan depan, engkau mau tahun depan, it's up to you. Tapi basic pertama, Roh Kudus sudah katakan engkau dipilih. Dan matamu terbuka untuk melihat sesuatu yang ilahi. Step kedua adalah you make decision. Melangkah, rela dibentuk. Dan ini membutuhkan kasih karunia Bapa. Oleh karenanya kita perlu kasih karunia Bapa. Ya. Kita akan baca dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kita butuh kasih karunia Bapa untuk rela dibentuk. Karena masa lalu kita di belakang itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita saat ini. Roh Kudus sudah membukakan itu bagi kita untuk melihat rencana Bapa di depan. Itu membutuhkan
iman. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesua Hamasia, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesua Hamasia dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Penuh pengharapan itu ada di depan, bukan di belakang. Di belakang already pass. Makanya orang bilang pass away, ya. Sudah lewat. Nggak bisa lagi kita mundur. Nggak bisa lagi kita ulang. Yang kemarin aja nggak bisa, tadi pagi aja nggak bisa. Ada hidup yang penuh dengan pengharapan. Itu kita butuh kasih karunia Bapa. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Nggak mampu karena masa lalu masih mengikat kita. Masa lalu masih mempengaruhi cara berpikir kita. Tapi Tuhan katakan, Dia kirim anaknya yang tunggal, Yesua Hamasia, sehingga kita dilahirkan kembali. New person. Manusia baru dilahirkan kembali. Manusia lama sudah ditenggelamkan. Oleh karena itu baptisan air harus ditenggelamkan. Itu adalah lambang manusia lama kita mati dikuburkan. Pass away. Sudah lewat. Ya. Pak Irsan waktu ikut BDK, dia katakan, boleh nggak saya dibaptis lagi? Dulu saya dibaptis hanya karena menikah. Ya. Syarat aja. Aku nggak ngerti dulu, belum dibukakan pengharapan itu bagiku. Sekarang aku mau make decision. Aku mau dibaptis lagi. Kita bilang, boleh, itu namanya peneguhan, baptisan. Dan kita lakukan itu. Pass away, mati manusia lamanya. Karena sudah dibukakan. Kasih karunia itu membukakan kita untuk satu masa depan yang indah di depan. Kita harus mati. Gak bisa, no pilihan, tidak ada. No choice, ya, kita bilang no choice. Harus mati. Supaya apa? Kita dibangkitkan bersama-sama Yesua. Gak sanggup. Masa lalu kita gak bisa kita lupa-lupain doang gitu. Gak bisa. Harus mati. Supaya bangkit a new person. Manusia baru. Untuk menerima apa? Suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang kekal, yang gak bisa dicuri, dan yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow, bagi saya juga ya. Bagi saya dan saudara. Tidak dapat cemar, gak basi, ya, gak rusak. Ada bagian saya yang Tuhan sudah siapkan di sorga. Sudah disiapkan bangku saya. Ya, sekarang kita di gereja sudah diberi nomor. Ya, kalau kita masuk, kita dikasih nomor sama aser, duduklah di bangku yang sudah dinomorin. Demikian saya sudah dapat nomor di sorga. Ada bangku saya, ada rumah saya. Itu pengharapan saya. Karena sudah dibukakan hal-hal yang ilahi itu. Kalau belum dibukakan, kita nggak ngerti. Kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita melihat fata morgana yang ngae-ngae, ya, orang Bali bilang. Yang ngaco, ya. Itu adalah tipuan si jahat. Tapi kita mau
mati, pass away, untuk bangkit dan melihat hal-hal yang ilahi dari Bapa Yesus. Supaya kita mengerti nih hidup selama di bumi 50, 60, 70, 80, 90. Kita punya pengharapan di depan. Aku dapat kursi, aku dapat nomor, aku dapat rumah di sana. Bapa menyediakan bagi anak-anaknya. Aku menyiapkan mansion, rumah di sorga untuk anak-anakku yang kembali kepadanya. Bapa mau menyelamatkan kita. Putranya yang tunggal diberikan kepada kita. Karena manusia ini nggak ngerti siapa penciptanya. Ya, Bapak Gembala sudah katakan, ada gunung yang tinggi. Oh, itu kali pencipta. Tinggi banget, gede banget. Ya, mau kayak apa tetap aja dia di situ. Itu kali ya. Kasih penyembahan di sana. Bawa bunga, bawa ya sesuatu-sesuatu untuk menyembah yang besar itu. Karena pasti imajinasi manusia, ya Tuhan itu adalah yang lebih besar dari dia. Tapi Bapa mengirim anaknya supaya kita melihat dalam bentuk manusia. Kenapa Bapa melakukan itu? Karena dia tahu tidak bisa manusia itu berjumpa dengan dia. Tidak bisa karena kekudusannya. Harus menjadi manusia supaya kita bisa melihatnya untuk satu pengharapan yang di nantinya, kekekalan itu. Kita melihat dulu secara fisik, baru kita bisa melihat untuk pengharapan di depan. Itulah membutuhkan kasih karunia. Ada proses seperti dia. Kita seperti Kristus. Ada proses dan itu enggak bisa disebut dengan kata-kata. Tapi kita butuh kasih Bapa. Kita butuh kasihnya. Kasih karunia Bapa dalam hidup kita. Kita butuh. Tanpa kasih karunia Bapa, kita bisa tersesat. Sepertinya benar menurut kita, tapi kita bisa tersesat. Pada saat menghadapi masalah tadi atau sakit apapun, masuk dalam kasih karunia Bapa, masuk dalam tahta Bapa. Bertanya, Bapa itu selalu berkenan ditemuin oleh anak-anaknya. Bapa, apa ini artinya Bapa? Mengapa sepertinya tidak sesuai dengan janjimu? Kita tanya Bapa. Dan Bapa berkata melalui Roh-Nya yang kudus. Pada saat saya bertanya, kenapa Bapa tantangan ini justru ada di tahun 2023 di awal? Dengan lembut Bapa katakan, inilah waktunya engkau melihat kasih karuniaku. Inilah engkau bisa melihat kasih karuniaku. Dan janjiku tetap iya dan amin. Wow, langsung saya bangkit iman saya. Saya tidak mau melihat situasi. Saya katakan, Bapa, engkau sanggup menyembuhkan. Bapa, kasih-Mu sanggup merubah situasi yang sepertinya kacau. Engkau sanggup Tuhan. Dan saya melihat itu terjadi. Yang sakit sembuh, dipulihkan. Dan saya percaya on the way ke depan, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, hati saya tetap yakin, firm. Bapa gak mungkin mengecewakan anaknya. Tidak mungkin kita jatuh sampai tergeletak. Dia pasti angkat the throners dimanapun berada. Saya percaya itu. Kasih Bapa yang besar itu ada di dalam Bapa Yesus sendiri. Indah dalam hadirat Bapa. Karena apa? Indah dalam waktunya Bapa. Kairos Bapa. Kita diubahkan sedemikian rupa
supaya indah pada waktunya. Kasih Bapa tidak dapat diselami. Saya dalam Facebook saya katakan, saya berjumpa dengan Pak Gembala di HKBP Tebet. Kami sama-sama melayani, ya. PDKT-nya di situ. Kami sama-sama melayani. Sampai saat ini kami sama-sama melayani. Indah pada waktunya. Dulu saya tidak mengerti, karena dulu kita hanya kuliah, kerja, nggak ngerti bahwa akan dibawa sampai ke the throne seperti ini. Nggak ngerti. Tidak terpikirkan oleh saya menjadi hamba Tuhan. Saya hanya berpikir seperti orang tua saya, bekerja dalam satu perusahaan, dapat gaji yang besar, ya, bisa kita hidup, ya, apa yang kita butuhkan kita bisa beli. Itu aja pengharapan saya pada waktu masih muda. Tidak pernah dalam pikiran saya akan menjadi hamba Tuhan. Karena gak pernah mengalami dan gak pernah ngeliat di keluarga saya. Tapi indah pada waktunya dan Bapa tidak dapat diselami. Kasih Bapa yang sangat luas itu menyediakan tempat bagi kita yang khusus, yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Pastikan posisi kita di sana nanti nggak ada yang bisa direbut oleh si jahat, maksudnya bukan manusia ya. Si jahat tidak dapat merebut posisi saya itu selama saya hidup di bumi. Oleh apapun, oleh penyakit, oleh masalah, no. Posisi saya itu tetap disiapkan Bapa di sana. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Elohim karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di sana akan ada kesempurnaan, kepenuhan kasih, keindahan, dan tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi haus, tidak ada lagi ratapan. Sudah disediakan Bapa di sana. Dan dalam bumi ini, Bapa juga katakan, aku menyediakannya bagi kalian. Tapi melalui proses menjadi emas itu dipanaskan, menjadi emas itu dikeluarkan kotoran-kotorannya, menjadi emas itu harus dibentuk, ditempa, dipukul dalam api yang kuat. Dalam baptisan api kita akan alami semua. Ada tangisan, ada kekecewaan, ada ratapan, ada ketakutan. Kita akan lewati itu, baptisan api itu. Kita tersungkur di hadapan Bapa. Kita harapkan sesuatu yang baik. Sekalipun hari ini belum kita melihat. Sekalipun jawaban Tuhan belum kita dapat. Tapi kita percaya, kita tetap berdiri teguh sampai rencananya bagi kita terlaksana. Kita memuji Tuhan senantiasa, baik di gereja maupun dimanapun juga, sampai semua itu terjadi. Kita diproses Tuhan, jangan lemah, jangan mundur dari pelayanan. Terus kita memuji dan menyembah Bapa. Karena api itu sudah memang Tuhan sediakan untuk memurnikan iman saya. Hati kita dikuatkan, diteguhkan dalam anugerah Roh untuk memurnikan dan memperbesar kapasitas kita, bukan untuk menghancurkan kita. Ingat, ada dua. Si jahat, Yohanes 10 ayat 10h, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi dalam ujiannya mirip-mirip. 11-12. Di situ kita perlu iman. Jangan melihat satu cobaan itu menjadi menghancurkan kita, bukan.
lihat dengan iman. Kalau Tuhan Engkau izinkan aku mengalami ini, aku percaya Engkau sedang memurnikanku. Aku percaya kapasitasku dinaikkan, levelku dinaikkan, dari rela dibentuk menjadi taat. Aku mau taat Tuhan, tetap dalam posisiku karena aku sudah dibukakan. Aku mau setia terakhirnya karena Bapa kita yang sudah mengirimkan anaknya Yesus Hamasiah sudah mengalahkan si jahat. Dia sudah di bawah telapak kaki kita. Dia tidak bisa menghancurkan kita, anak-anak Bapa. Ingat itu, pencobaan-pencobaan bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk naik level. Naik the next level kita akan alami. Kenapa? Karena dia adalah kesetiaan di dalam firman Tuhan. Mungkin orang berkata, apa itu kebahagiaan? Saya suka ditanya, apa itu kebahagiaan? Uang banyak? Foya-foya? Mabok-mabok? Bukan. Kebahagiaan kita adalah pengharapan pada akhir zaman. Kita akan dibawa Bapa, disediakan tempat yang istimewa. Karena Tuhan katakan, marilah, masuklah ke dalam rumahku. Masuklah, banyak tempat di sini. Dan kau sudah mendapatkan warisan iman yang sudah aku sediakan karena aku sudah memilih engkau menjadi hamba yang setia. Inilah pengharapan kita di dalam Tuhan. Ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Inilah ujian yang Bapa berikan kepada kita. Diberikan kita ada yang sakit. Buktikan kasih Bapa dalam hidupmu. Layanilah satu dengan yang lain dengan kasih dan tulus ikhlas. Sekarang saya katakan kepada yang sedang menjaga, yang sakit, ini kesempatanmu untuk melayani Bapa. Karena Tuhan Yesus waktu di bumi, waktu mereka bilang, kau tidak melayani aku, Bapa kapan aku melihat engkau? Pada saat aku sakit, engkau melihat, engkau membesuk aku. Pada saat aku di penjara, engkau datang. Demikianlah kita untuk mengungkapkan kasih Bapa di dalam hidup kita. Kita tulus ikhlas melayani, mengamalkan kasih persaudaraan itu. Karena engkau sedang melayani Tuhan. Engkau sedang memberikan kasihmu kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Dan Bapamu di surga akan membawa engkau kepada level yang lain. Kita tidak akan dipermalukan. Iman kita tidak berubah. Sebaliknya iman menjadi murni dan seperti Dia. Kita melayani Tuhan karena kita menjadi Yesua di bumi ini, kita menjadi seperti Dia. Memberikan kasihnya kepada manusia. Kita enggak sampailah mati untuk manusia. Kasihnya aja. Ya, dan kita bisa mengampuni orang lain. Seperti Lukas 23, Bapa ampunilah mereka akan kesalahan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita bisa mengampuni orang lain karena matanya belum disingkapkan. Sehingga dia bisa berkata-kata jahat. Dia bisa mengata-ngatai yang gak benar. Karena belum disingkapkan. Tetapi kita harus berbeda. Kita bisa memaafkan orang lain. Karena Bapa dimuliakan di antara kita. Sehingga dalam Wahyu 4:8-6 kita akan dikumpulkan di dalam tahta Bapa. Dan sama-sama malaikat bilang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena kita sudah dikuduskan. Kita tidak bersedih lagi. Kita gak malu, kita gak tertunduk. Karena kita tahu
betapa berharganya kita di hadapan Bapa. Ya, yuk kita nyanyikan lagu ini. Waktu Tuhan, kita berharga, kita mulia, kita ditebus. Karena apa? Kita berharga. Seperti mutiara yang di lumpur. Tuhan mau mati buat kita. Sudah selesai. Ya, kita tinggal menyatakan, memuji Dia. Bapa, aku sedang diuji. Imanku sedang diuji. Imanku sedang diuji. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk murni di hadapan-Mu. Naik level. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Musik pelan saja. Kukira kata meroboshi di kata karabasiri. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah satu pengharapan yang Kau berikan bagi kami pada kekekalan itu membuat kami hidup di bumi ini tidak gentar lagi. Kami sudah Kau pilih Bapa menjadi anak-anak-Mu, dan kami memang komitmen, dan kami mau rela dibentuk dalam satu masalah-masalah, cobaan-cobaan yang kami alami. Itu membawa kepada kesempurnaan iman kami, membuat kami dewasa dalam menghadapi masalah-masalah. Tetap memandang kasih-Mu Bapa. Kami butuh kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu kami butuhkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengimplementasikan kasih-Mu kepada sekeliling kami, kepada suami kami, kepada anak kami, kepada istri kami, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa, biar Engkau nyata di dalam hidup kami, dan orang akan melihat Engkau di dalam hidup kami, dan mereka bertobat dan mau melihat rencana Bapa yang besar itu. Kami berdoa bagi yang sakit Bapa. Kami berdoa bagi Olivia yang ada di rumah sakit. Bapa, kami butuh kasih karunia-Mu. Kami butuh kasih-Mu Bapa. Karena adalah tahun mujizat, tahun rahmat Tuhan. Kami butuh itu Bapa. Kami juga mau mengimplementasikan kasih karunia-Mu dengan tulus ikhlas, kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Sehingga kami diikat dengan kasih, rantai kasih Bapa. It's true. Itu sungguh-sungguh benar. Dan itu kami rasakan dan kami alami. Yang sedang mempunyai masalah Bapa, pegang tangan kami. Bawa kami kepada satu tempat yang sudah Engkau sediakan bagi kami, anak-anak-Mu di the throne. Kami percaya dimanapun berada, firman ini akan disampaikan, juga ada di Facebook. Biarlah setiap yang mendengar diberkati dan mengalami pertobatan dan melangkah dengan iman murni seperti emas. Melalui api kami dimurnikan, kotoran-kotoran kami dibersihkan sehingga Engkau nyata di dalam hidup kami. Biarlah berkati setiap pemusik, singer, dan juga multimedia yang sudah mempersiapkan ibadah pagi ini. Dan berkati juga kami semua yang sudah mendengarnya. Jadilah sesuai dengan iman kami. Terpujilah nama Bapa Yesus senantiasa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, jadi kita bersyukur pada saat ini bahwa ini adalah waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kau mungkin mengalami tantangan apapun juga. Dengar pada saat ini, tetap percaya karena apa? Ada pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih-Nya. Dia sudah mati bagimu, Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita semua. Sehingga ini menjadi dasar dari kita untuk kita tetap percaya. Ketika kita berdoa ada minta mujizat, maka Tuhan kasih persoalan. Ya, karena apa? Karena tanpa persoalan maka nggak ada mujizat. Ya, kalau kita mau naik ke atas, dia perlu ujian. Oleh karena itu kita perlu ujian. The throne saat ini Tuhan katakan dia bukakan sesuatu yang besar, suatu rencana Tuhan yang besar, Yerusalem yang baru. Dalam tayangan bertahun-tahun yang lalu Tuhan katakan kepada saya, malaikatnya datang kepada saya, bangunlah kota bagi 50.000 orang. Saya katakan banyak sekali, saya nggak sanggup. Tapi saya katakan 5.000 orang gimana? Akhirnya saya katakan juga, kayaknya besar sekali. Tapi Bapak Ibu kita berdoa, kemarin saya hitung-hitungan, ternyata memang tiada yang mustahil bagi Dia. Ketika paradigma saya melihat tantangan berbeda, maka saya akan melihat satu challenge, satu tantangan adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada kita semua. Begitu juga tantangan-tantanganmu adalah untuk membuktikan bahwa bagaimana kau melihat segala persoalan dalam kacamata Tuhan, dalam pandangan Tuhan. Dia sedang mempersiapkanmu untuk naik lebih tinggi. Amin. Jadi Bapak Ibu semua dimanapun kau juga, ingat hidupmu cuma sekali. Oleh karena itu lakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, kesetiaan adalah bukan setia dengan ada di gereja dengan bangku yang paling belakang sampai hari kita mati. Karena Wahyu pasal 22 berbicara, aku datang segera dan aku akan memberi upahku kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Untuk pagi hari ini, mari Bapak Ibu, waktu yang terbaik daripada Tuhan adalah ketika kau percaya. Sekali lagi saya katakan, saya pernah juga menciptakan lagu waktu Tuhan, tapi saya malah jadi lupa lagunya. Amin. Haleluya. Tapi saya percaya bahwa ya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oke, mari saat ini coba minta Dede. Sebab kau kudus, sebab kau mulia, sebab kau ajaib Tuhan, sebab kaulah yang layak disembah, sebab kau kudus, sebab kau kudus, sebab kau mulia, sebab kau ajaib Tuhan, sebab kaulah yang layak disembah. Angkat tanganmu, katakan ya kau kudus, kau kudus, kau kudus Bapa, kau mulia, mulia kuratasina namanya, kau ajaib Tuhan, sebab kaulah yang layak disembah. Angkat tanganku, angkat tanganku
Bapa dan tersungkur di tatamu. Tuhan wajah kemuliaan-Mu Bapa, ku sembah Kau seumur hidupku. Ku angkat tanganku, menyembah-Mu Bapa dan tersungkur di tatamu. Lihat wajah kemuliaan-Mu Bapa, ku sembah Kau selama-lamanya, sebab Kau kudus. Sekali lagi Kau ke atas, sebab Dia kudus, Dia sungguh kudus.
haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang kudus. Kasih setiamu kekal selama-lamanya. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena kasih setiaku kekal selama-lamanya. Kebaikanku, rencanaku adalah untuk di dalam kemuliaan. Aku memanggilmu untuk melakukan rencanaku. Aku memanggilmu untuk hidup di dalam kasih setiaku. Kureta sini di nama ya mas. Kurada nama ya masira. Kirama ya masira. Kebaikanmu di dalam hidupku tak habis-habisnya, Bapa. Kasih setiamu kekal selamanya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oh, kebaikanmu, kebaikanmu di dalam hidupku tak habis-habisnya, Bapa. Kasih setiamu kekal selamanya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyikan lagu baru bagimu, Tuhan. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyikan lagu baru bagimu, Tuhan. Kebaikanmu di dalam hidupku tak habis-habisnya, Bapa. Kasih setiamu kekal selamanya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Ku nyanyi, amin. Ku nyanyi, ku nyanyikan lagu baru bagimu, Tuhan. Amin. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyikan lagu baru bagimu, Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyikan lagu baru bagimu, Tuhan. Kebaikanmu, kebaikanmu di dalam hidup beta habis-habisnya, Bapa. Kasih
angkat tanganmu Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan tutup. Haleluya. Saya minta pendoa silakan berdoa untuk visi misi The Throne. Setelah itu saya akan tutup. Horamasi namanya. Haleluya. Ada? Oke. Haleluya. Angkat tangan. Kami bersyukur atas segala kasih setiamu yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas rencanamu yang indah dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami masuk di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Kau yang punya rencana yang indah dan baik kepada kami, bahkan terbaik. Rencanamu ajaib bagi kami, panggilanmu ajaib bagi kami. Kami bukan manusia biasa, tapi kami adalah pilihan-Mu Tuhan. Ia akan melakukan perkara-perkara besar bagimu. Terima kasih. Banyak tantangan dalam kehidupan kami, karena dunia tidak suka dengan kami. Tapi kami percaya Kau sudah mengalahkan dunia. Firman-Mu mengatakan bahwa segala kuasa dalam tanganku. Oleh karena itu jadikanlah segala bangsa muridku. Oleh karena itu kami hanya memandang kepadamu. Ada pengharapan yang dahsyat, yang ajaib. Adalah Engkau bersama dengan kami. Gadamu dan tongkatmu, kuasa-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga kami katakan kami akan tetap ada dalam kemenangan. Melalui lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya sebab Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan Kau akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan, rumah-Mu Yerusalem yang baru sepanjang masa. Haleluya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kau yang sudah dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, yang sudah ditetapkan untuk melakukan perkara-perkara besar baginya. Biarlah berkat-berkat ini akan datang dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah apa yang ada padamu berlipat kali ganda bagi kemuliaan namanya. Dan biarlah damai sejahteranya dan kasih setianya menyertaimu mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Pencipta, dalam nama Yesus Penebus, dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kita, kita semua yang percaya dan menerima berkat ini